Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Azahra Udo, NPM 1857051001 dari kelas B. Di sini saya akan mengulas tentang MPEG dari jurnal yang sudah saya cari. Nah, di sini ada Jurnal Ilmiah Nasional Elektro dan Komputer, volume 9 nomor 1 2017. Analisis perbandingan kompresi MPEG-1, MPEG-2, dan MPEG-4 pada trafik jaringan video streaming menggunakan VLC. Budi Santoso dan Munawir dari Universitas Dr. Sutomo dan Universitas Samudra. Perkembangan sistem transmisi video telah sampai pada pemanfaatan jaringan komputer sebagai media penyimpanan atau IP-based video. Selain keunggulan dalam hal kekebalan terhadap derau dibandingkan dengan transmisi video melalui media radio frekuensi, IP-based video masih terus berkembang ke arah transmisi video yang efisien dalam hal penggunaan bandwidth, namun tetap mempertahankan kualitas video sumber melalui standar kompresi MPEG-1, MPEG-2, dan MPEG-4. Di samping itu, ditambahkan beberapa fitur lain seperti digital rights management serta dukungan terhadap objek 3D. Di sini ada kodek. Kodek adalah sebuah software yang mampu melakukan encoding dan decoding sebuah data stream atau sinyal audio atau video. Kodek merupakan singkatan dari coder, decoder, atau istilah lain kompresor dan dekompresor. Dalam bidang multimedia, suatu kodek akan melakukan kompresi terhadap sebuah data multimedia ke dalam format tertentu yang memiliki ukuran yang sama dengan data asli, atau berbeda dari data asli bergantung pada jenis format data yang digunakan. Nah, video memiliki 3 dimensi, diantaranya yaitu dimensi spatial yang terdiri dari horizontal dan vertikal, serta dimensi temporal. Di samping itu, di dalam video juga terdapat dua hal yang dapat dikompresi, yaitu frame dan audio. Sebuah format multimedia yang telah terkompresi ke dalam format tertentu agar dapat ditampilkan lagi ke dalam format seperti aslinya, maka dilakukan proses dekompresi dengan cara membalik algoritma kompresi yang digunakan sehingga pada sisi end user dapat terlihat informasi yang tersimpan dalam format file tersebut. Dalam proses coder-decoder akan terdapat 3 sifat dari kompresi yang dilakukan, yaitu non-compression, lossy compression, dan lossless compression. Nah, di sini non-compression merupakan sebuah format data multimedia yang mempaketkan suatu sinyal gambar, suara, atau video ke dalam bentuk lain tanpa melakukan kompresi terhadap data asli. Itu tujuannya untuk mempermudah dalam distribusi data. Lossy merupakan sifat dari kompresi yang akan menghilangkan beberapa informasi dari sebuah file tanpa mengurangi informasi utama dari file sebenarnya. Sedangkan lossless akan mengkompresi sebuah file tanpa mengurangi informasi dari file sebenarnya. Hasil dari metode ini yang dihasilkan berbeda dengan tipe lossy. Nah, di sini ada MPEG. MPEG merupakan sebuah standar pada audio video untuk dekompresi dan ditransmisikan. MPEG-1 dipublikasikan pada November 1991. MPEG-1 merupakan salah satu standar kompresi pertama kali MPEG untuk audio dan video. Beberapa aplikasi multimedia banyak menggunakan kodek jenis ini. MPEG-1 pada dasarnya didesain untuk pengkompresan format gambar dan audio yang bergerak pada sebuah media compact disc. Nah, karakteristik dari kodek ini menggunakan bandwidth yang cukup besar up to 1,5 Mbps per second, kemudian menggunakan common intermediate format, yaitu ukuran pixel video 352 x 240 x 30 Hz. Lalu ada MPEG-2, dipublikasikan pada November 1994. MPEG-2 merupakan standar kompresi generasi kedua dari MPEG untuk audio dan video. Ada beberapa perbaikan dalam penanganan multimedia pada versi ini. MPEG-2 pada dasarnya didesain untuk pengkompresan format gambar dan audio yang bergerak pada sebuah media DVD. Karakteristik dari kodek ini
menggunakan bandwidth yang besar up to 40 Mbps per second. Ukuran pixel video termasuk dalam wider range of frame size. MPEG 2 memiliki level aplikasi dalam penanganan format multimedia untuk digunakan dalam transmisi data distribusi. Lalu di sini ada MPEG 4. Versi 1 dipublikasikan Oktober 1998, sedangkan versi 2 dipublikasikan pada Desember 1999. MPEG 4 sesuai untuk komunikasi bitrate yang sangat rendah, 4,8 sampai 64 KB per second. Video dengan bitrate 5 KB per second sampai dengan 10 MB per second. Sehingga dapat baik untuk audio atau video dalam jaringan. Format MPEG 4 menggunakan konsep dasar kompresi file ketika menyimpan video. Lalu ketika video tersebut diputar, kodek MPEG 4 akan mengembangkan lagi ukuran file ini. Jadi tingkat penurunan kualitas video maupun audio menjadi sangat minimal dengan ukuran kompresi file yang maksimal. Beberapa keunggulan lainnya pada MPEG 4 adalah mendukung digital rights management, mendukung objek 3D, sprite, teks, dan tipe media lainnya, dan didukung oleh Internet Streaming Media Alliance seperti Apple, Cisco, IBM, Casena, Philips, Sun Microsystems, AOL, Time Warner, Dolby Laboratories. Lalu ada Hitachi, HP, dan Fujitsu, dan 20 perusahaan lainnya. Sini ada analisis hasil uji cobanya dari ketiga MPEG tersebut. Percobaan pertama dilakukan dengan mengirimkan frame-frame video animasi dengan format DAT menggunakan kodek transcoding MPEG 1. Seperti ini. Ini adalah traffic proses streaming untuk MPEG 1 pada server. Ini berwarna hijau dan pada klien ini berwarna merah. Lalu percobaan kedua. Percobaan kedua dilakukan dengan mengirimkan frame-frame video animasi dengan format DAT menggunakan kodek transcoding MPEG 2. Ini ada gambar traffic proses streaming untuk MPEG 2 di sini yang server dan yang ini adalah klien. Lalu percobaan ketiga dilakukan dengan mengirimkan frame-frame video animasi dengan format DAT menggunakan kodek transcoding MPEG 1. Ini yang dihasilkan oleh MPEG 4. Nah, ini ada tabel hasil percobaan MPEG 1. Lalu yang ini tabel hasil percobaan MPEG 2. Lalu ini ada tabel hasil percobaan MPEG 4. Nah, kesimpulannya adalah berdasarkan hasil percobaan streaming video menggunakan VLC dengan protokol HTTP serta 3 jenis transkode yang berbeda, didapatkan kesimpulan bahwa pada streaming video dengan transkode MPEG 1 menggunakan lebar bandwidth yang konstan, tidak bergantung pada scene pada video yang diputar oleh stream server. Sedangkan proses streaming video dengan transkode MPEG 2 dan MPEG 4, penggunaan bandwidth tergantung pada kondisi scene video. Trafik tinggi terjadi pada scene video dengan banyak gerakan, dan trafik menurun pada scene dengan gambar diam atau sedikit gerakan. Untuk kualitas gambar yang dihasilkan, stream dengan transkode MPEG 2 menghasilkan kualitas visual gambar terbaik. Sedangkan stream dengan transkode MPEG 1 menghasilkan kualitas visual gambar paling rendah. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.